Hal ini tuh hampir ada di semua mobil, tapi bisa gue pastikan hampir sebagian besar dari kita juga nggak ngeh bahwa ini ada di mobil kita. Kita akan bahas Crumple Zone. Stay tuned. Halo Sobat Seva, welcome back di Seva by Astra. Nah, di video kali ini, seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol sama pakar otomotif kita, atau dosen otomotif kita, Pak Dadi. Halo Pak. Halo. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, Alhamdulillah sehat Pak. Nah, Pak Dadi ini itu udah expert banget lah di bidang otomotif. Secara dari tahun 94, udah 30 tahun ngurusin mobil sampai sekarang. Makanya Pak Dadi ini menjadi sumber yang paling pas kayaknya buat kita tanya-tanya ya Pak. Mudah-mudahan. Seputar hal-hal teknis di dunia otomotif gitu. Oke, seperti yang udah gue mention sebelumnya bahwa hal ini tuh ada hampir di semua mobil kekinian ya Pak ya, keluaran Bahkan zaman mungkin sekarang. semua mobil kali ya. Semua mobil ada Semua gitu ya. mobil. Semua mobil ada yang namanya Crumple Zone. Nah, kita pengen bahas nih sama Pak Dadi secara basic gitu ya, supaya lebih mudah dipahami juga, dan ini pengaruhnya karena untuk sama keselamatan ya Pak ya, masalahnya gitu. Jadi so ini penting untuk bisa kita pahami bersama apa sih sebenarnya Crumple Zone itu. Nah, gimana tuh Pak? Penjelasan singkatnya boleh Pak? Sebenarnya Crumple Zone itu apa sih? Crumple zone itu sebenarnya bagian dari sasis. Ya, kalau sebelumnya mungkin kita udah bicara mengenai Bener. sasis ya. Iya. Bagian dari sasis itu yang dibuat mudah hancur sebetulnya. Oke. Makanya crumple. Oke. Kenapa kok dibuat malah mudah hancur? Ini dimaksudkan supaya pada saat terjadi tabrakan, crumple zone ini akan deform. Oke. Kenapa kok perlu deform? Karena memberikan waktu untuk perlambatan. Jadi misalnya nih, kita nabrak dinding lah ya kasarnya, kecepatan 60 km per jam. Kalau tanpa crumple zone, maka dia akan langsung 60, 0. Iya. Gitu ya. Iya. Oke, kebayang dong. Kebayang. Kayaknya mungkin mobilnya kuat banget gitu ya. Orangnya mati. Remuk orangnya. Ya mungkin nggak harus remuk ya. Iya, secara Tapi- fisik sih utuh. Iya, tapi orang itu juga punya kemampuan berapa dia bisa menerima gaya GeForce. ya. Apa kejutan ya Pak? Ya, Bukan- perlambatan atau Bukan surprise ya. percepatan. Bukan surprise, tapi deselerasi mungkin ya. Betul, deselerasi yang tiba-tiba Karena tadi ya ada benturan tadi. ada ya, Pak, ya. benturan. Kalau dia tahu-tahu berhenti, itu kan ya mungkin body kita bisa lah ya terima, tapi masalahnya otak kita, Iya. jaringan lunak ya ada di dalam jaringan badan lunak di nih. dalam badan itu nggak bisa segampang itu. Gitu. Jadi oleh karena itu dibikin crumple zone supaya pada saat tabrakan 60 ke 0 masih ada waktu sepersekian detik lah untuk bisa melakukan pelambatan yang acceptable. Yang mungkin bisa diminimalisir tadi ya Pak ya, perubahan Perubahan G-nya, betul. deselerasi dan menimbulkan G-force yang gede tadi itu diminimalisir sama crumple zone. Sebenarnya pertanyaan sama kayak kenapa nggak ditambahin busa aja di depannya gitu kan? Itu kan sama-sama empuk. Ya jadinya nggak kuat dong kalau kayak gitu. Jadi itu emang tetap bentuknya bahannya, materialnya tuh tetap besi atau metal gitu ya. Tapi dibikin takikan-takikan ya, supaya disitulah sebetulnya si daerah tersebut akan hancur dan menyerap getaran, menyerap impact. Teknologi itu sob, kemajuan Iya. teknologi gitu ya. Makanya tadi pada di sempat mention juga dulu mobil bumpernya kayak besi gitu semuanya, pakai batangan besi segala macam, nabrak nggak hancur, cuman begitu ada tabrakan yang deselerasi yang kenceng banget gitu ya Pak ya, perubahan percepatan yang tiba-tiba dalam, kan variabelnya banyak ya Pak, perubahan kecepatannya, gayanya sama waktunya gitu kan, timingnya gitu. Orangnya banyak, resiko kematiannya jauh lebih tinggi. Betul. Kalau zaman dulu ya. Kayak sekarang kenapa kemudian kan banyak, aduh mobil sekarang mah kayak kaleng kerupuk gitu. Ya justru itu Iya. mengurangi resiko angka kematian ya Pak. Jadi yang penting
untuk di desain mobil itu adalah sebenarnya tempat si passenger atau penumpang itu akan intact, akan utuh, relatif utuh. Jadi basically deformasi di ruang penumpang itu bisa minimalisasi. Depannya hancur nggak apa-apa. Belakangnya hancur, misalnya tabrak belakang pun nggak apa-apa. Selama si daerah shell tempat orang berada tempat orangnya itu utuh. Oke, nah makanya nih kalau misalkan Sobat Seva juga ngeh kenapa kemudian mobil balap itu banyak yang pakai part-part karbon gitu Pak ya. Selain untuk weight reduction, itu juga sebagai crumple zone tambahan mungkin ya, jadi sebenarnya di F1 mungkin kalau dilihat di YouTube itu juga ada tes impact-nya juga. Di tes itu tabrak depan. Dan memang mereka mensyaratkan sampai berapa G yang akan bisa jauh diterima. lebih tinggi pasti kan. Cuma kalau di sana kan karena carbon fiber makanya yang bagian depannya hancur dulu gitu. Minyak gitu. Nah kalau misalkan besi semua bisa nusuk ininya ke pengemudinya gitu atau ke penumpangnya. Kayak tadi banyak kemudian perkembangan teknologi termasuk si carbon fiber tadi ya Pak. Selain untuk lebih enteng, ngurangin beban atau bobot, itu sebagai crumple zone yang dibuat secara sengaja supaya kalau ada benturan lebih aman. Akan hancur dulu. Untuk menyerap getaran tadi ya. Oke Pak, melanjutkan obrolan soal crumple zone. Itu tuh letaknya biasanya di mana sih Pak? Di mobil, ini kan mobil gitu ya, apakah dia hanya ada di depan ataukah dia ada di sekeliling bodi mobil atau gimana tuh Pak? Di depan dan belakang biasanya. Nah, jadi di depan itu di bagian bodi yang menjulur ke depan sebagai yang kalau disebut apa ya? Mesin di bodi itu bukan di kayak subframe ya. I see. Tapi bukan subframe secara ininya, tapi basically bagian dari bodi yang basically menjulur ke depan untuk dudukan dari engine dan lain-lain. Belakang juga gitu. Kayak gini sama bentuk ini. Betul. Jadi di bagian tersebut akan ditakik beberapa bagian ya, bukan ditakik sebenarnya. Ada yang dibikin cowak gitu ya. Cowak atau dibentuk cowakan dari pressnya, dasar press. Itu dibikin supaya dia kayak harmonika aja, bisa mengkerut gitu. Kayak per gitu ya Pak ya? Iya. Gitu. Tapi nggak ngeper. Nggak balik. Nggak balik. Dari gitu. Nah itu biasanya ada di depan dan di belakang. Kalau di samping? Kalau di samping biasanya enggak. Jadi di samping itu dia mengandalkan si rigidity dari si body shell. Karena ya basically mungkin di sana tidak dirancang untuk hancur. Ya makanya kenapa kalau banyak dari biasanya lihat tes tabrak dari samping itu nggak ke dalam banget kan, karena dia memang berusaha untuk mempertahankan body shell-nya itu ya Pak ya, passenger room-nya. Iya. Karena kan akhir-akhir ini mungkin kita ngelihat juga berita even mobil yang high end gitu kehantem, renyek juga gitu, Jadi requirement-nya itu depan hancur, mesin turun, terus steering collapsible, collapse ya. Supaya nggak kesini ke situ. Terus bahkan ada juga yang misalnya pedal-pedal juga jatuh. Gitu. Itu kayak gitu-gitunya udah dihitung semua? Udah dihitung semua. Jadi ini beda sama dulu tahun mungkin sebelum 70-an lah ya. Dimana saat itu kayak steering aja cuma batang. Iya benar. Jadi kalau mungkin ada lihat kalau di YouTube ada tes tabrak antara mobil zaman tahun 60-an yang notabene gede-gede segede gaban itu. Ditabrakin sama mobil zaman sekarang yang relatif kecil. Itu malah lebih aman mobil yang zaman sekarang. Karena secara teknologi tadi apa ya, udah maju semua. Bahkan tadi dipikirin tuh, kalau nabrak setirnya harus kemana, pedalnya harus kemana, terus mesinnya harus kemana gitu. Kalau nggak dipikirin, kelar ada tiba-tiba urusan radiator depan muka gini sih, males juga ya. Nggak segitunya kali. Nah Pak, kalau secara standar internasional Pak, tadi kan kita mention bahwa sekarang ini udah ada di semua mobil ya, hampir semua mobil gitu. Kalau secara internasional itu ada nggak sih Pak standar pengukuran untuk si crumple zone ini? Ada. Misalnya NCAP ya. Ada beberapa pengukuran lain lah, saya lupa namanya. Tapi basically mereka menilai sebenarnya efektivitas dari
desain mobil dan komponen-komponen keselamatan pada tes actual. Oke. Jadi tes actual itu bisa macam-macam ya. Ada full tabrakan depan, ada yang offset, setengah ada depan macam-macam. gitu ya. Oke. Jadi sama samping juga ya. Jadi basically mereka menilai dari situ, bukan hanya dari kelengkapan komponen keselamatannya kayak airbag, ABS dan lain-lain, tapi juga dari sejauh mana semua itu efektif. Oke. Jadi overall scoringnya itu berdasarkan si tingkat cedera Ya, manekin yang ada di dalam betul. tes itu ya Pak ya? Betul. Oke, nah itu biasanya setiap negara beda-beda apa gimana Pak? Karena kan ada yang Euro NCAP, ada US NCAP gitu. Kenapa dibedain gitu? Mestinya sih secara garis besarnya sama ya. Cuma saya juga kurang tahu detailnya apakah ada perbedaan Euro NCAP dan kemudian Asia NCAP dan lain-lain. Tapi basically secara garis besarnya harusnya sama. Oke. Untuk Mungkin regulasi negara masing-masing kali ya Pak ya. Oke. Kalau Indonesia tuh mengarahnya ke rasanya sih harusnya gini, yang gampang aja deh ya. Hampir semua desain atau si manufaktur mobil itu udah mempertimbangkan sebetulnya standarisasi secara global. Oke. Ya, jadi makanya Toyota ada yang disebut desain yang disebut GOA, Global Outstanding Assessment. Jadi basically dia berusaha untuk memenuhi assessment yang dilakukan di semua wilayah. Gitu. Jadi dijual dimanapun mobilnya fine-fine aja gitu Pak ya. Tapi kan ada requirement kayak misalnya di beberapa negara nggak perlu ada airbag, di Indonesia udah mulai paling nggak ada airbag gitu ya. Dan lain-lain. Atau bahkan kayak misalkan di Indonesia standarnya dual airbag gitu, mungkin di luar udah 8 gitu kan kayak gitu-gitu. Ada kayak gitu. Oke, jadi yang membedakan mungkin standar secara fitur aja kali ya Pak ya. Bukan hanya fitur, tapi juga efektivitas. Oke, iya, efektivitas. Seberapa besar bisa diredam tingkat resikonya Pak ya. Tapi mungkin bicara soal airbag sama crumple zone nih ya. Ya jauh secanggih mungkin desain dari mobil sehingga bisa menyerap getaran dan orang tidak cedera. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah memakai seat belt. Oke. Itu yang paling penting. Ada airbag, tapi justru airbag itu suplemental. Yang paling utama sebenarnya seat belt, baik depan maupun belakang. Karena kalau cuma airbag doang, itu malah bahaya. Kalau nggak pakai seat belt, benturannya akan jauh lebih. Benturannya malah ditonjok sama si airbag. Iya benar. Karena kan kitanya maju, airbagnya bentar gitu. Istilahnya yang kelempar nanti ke belakang. Pakai seat belt tuh Sob. Jadi komponen keselamatan yang kita bahas ada 3 hari ini nih Pak. Walaupun di mobil tuh banyak ya, cuman hari ini 3 ada crumple zone, ada airbag, ada juga yang paling penting seat belt. Dan kayaknya kalau seat belt tuh udah paling basic lah Pak ya. Betul. Tuh hampir semua mobil pasti ada seat belt, nggak mungkin nggak ada, karena itu peraturan pemerintah juga kan. Nggak pakai seat belt itu bisa ditindak secara hukum, bukan karena itunya ya peraturannya, tapi karena kesadaran kita untuk keselamatan. Itu penting. Karena saking pentingnya sampai diatur pemerintah gitu loh maksudnya, karena itu benar-benar penting banget si seat belt ini. Oke Sob, mungkin itu ya akhir dari pembahasan kita hari ini tentang crumple zone. Semoga bermanfaat dan semoga jangan sampai kalian coba nih si crumple zone ya Pak ya. Jangan sampai dicoba deh. Mau ngetes airbag nih nggak usah, udah dites sama pabrik, udah nggak usah dites lagi sendiri. Gak apa-apa, pokoknya nyetir yang aman-aman aja, yang safety aja, pikirin kita, keluarga dan juga pengendara lain di jalan. Oke, kalau gitu thank you Sobat Sefa udah nonton, thank you juga Pak Dadi atas ilmu dan waktunya. Mudah-mudahan bisa mengedukasi banyak orang Pak, karena saya juga dapat banyak pencerahan dari konten ini. Kalau gitu Sobat Sefa jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga channelnya Sefa by Astra. Nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah ya. Beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Sefa, karena Sefa jelas dari awal. Thank you, bye.